Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Salih-salihah. Hebat. Anak cerdas. Anak yang luar biasa. Yang Ustazah disayangi. Bagaimana sayangku salih-salihah hari ini? Kabarnya? Bagus. Halo? Gimana salih-salihah kabarnya? Alhamdulillah, baik, Gus. Baik. Alhamdulillah, subhanallah. Atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya sehingga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya, diberi keimanan, diberi kebahagiaan, keceriaan sehingga kita hari ini bisa bersama-sama dan Ustazah Ani kita belajar bersama. Oke, sayangku, yuk kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sayangku, untuk berkahnya, minta tolong Solin ganteng Zamzami. Minta tolong pimpin doa anak ya. Persiapan berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Zamzami. Sayangku. Siapa yang hari ini bahagia? Ya. Yang hari ini bahagia, silahkan tepuk satu. Siapa yang hari ini telah belajar? Yang telah belajar, tepuk dua. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran atau telah belajar Al-Quran atau murojaah, silakan tepuk tiga. Siapa yang hari ini bahagia? Siapa yang hari ini bahagia untuk belajar takbir yang keras? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, subhanallah, nak, salih-salihah. Hebat, luar biasa. Assalamualaikum Ustazah. Kita, habis salam, saling ganteng. Hari ini kita belajar apa ya, nak ya? Belajar apa, nak, salih-salihah? Tematik. Dengar Ustazah semua, nak? Dengar. Alhamdulillah, dengar Ustazah semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, nak. Hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, salih-salihah. Ya, ya. Kita hari ini
Kita belajar masih tentang teknologi produksi pangan, tematik. Kita belajar tentang pikiran dan juga paragraf. Apa itu pikiran? Apa itu paragraf, Solihah? Masih ingat paragraf? Paragraf. Ingat? Ada kalimat satu kalimat utama atau kalimat pokoknya, kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Ingat sayangku? Ingat? Oke. Jadi kita ini mau belajar ini ya. Dan sayangku, kita juga belajar mengenal budaya lain untuk perkuat NKRI. Oke sayangku, kita lanjutkan nak. Subhanallah. Teknologi pangan. Apa nak ya teknologi pangan itu? Siapa yang masih ingat apa itu teknologi pangan? Apa Soli? Teknologi pangan? Teknologi pangan adalah apa sayangku? Proses iya, proses atau teknologi bahan makanan menjadi makanan yang bentuk lain. Oke, subhanallah. Proses terjadinya produksi dari hasil pertanian, hasil peternakan, diolah dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi berubah menjadi makanan baru yang lebih apa nak? Lebih awet. Bang, Solihah, intinya itu, ya kan? Oke, lah. Kalau pangannya, pangan itu apa nak? Pangan itu? Pangan. Ingat, pangan. Apa Solihah? Pangan. Kebutuhan pokok manusia, ya kan? Mengkonsumsi apa sayangku? Apa yang dikonsumsi nak? Tumbuh-tumbuhan, hewan untuk memenuhi sumber energi pada manusia, ya kan? Oke, nah ini subhanallah sayangku. Nah, dalam teknologi ini, sayangku, kalau tiap pagi Bunda masak enggak ya? Masak. Memenuhi sumber energi kita, keluarga seluruh rumah, itu Bunda pasti masak, iya enggak? Iya. Oke, Bunda masak. Masaknya itu hasil teknologi apa hasil dari pertanian atau peternakan nak yang dimasak Bunda? Pertanian. Hasil pertanian. Apa yang dimasak Bunda? Nasi, ya, hasil pertanian. Beras, ya, beras kemudian dimasak Bunda menjadi nasi. Kemudian apa sayangku? Sayur mayur dimasak Bunda menjadi sayuran. Kalau dimasak langsung itu berarti pakai teknologi enggak ya nak ya? Enggak. Ya karena apa nak? Gampang Basi. Oke. Nah, nak Solihah. Oke. Iya, sudah. Tolong ya. Nah, ya nak sayangku. Siapa udah bisa ya? Ini ada lagu tukang sayur. Ate Mahmud penciptanya. Siapa yang udah bisa nak ya? Belum.
Hah? Ada yang sudah bisa? Belum. Saling ganteng. Saling ganteng ini siapa ya? Oke. Akrin, Masya Allah. Oke, Nak ya. Coba ya, Ustazah coba ya. Mohon maaf kalau Ustazah nggak baik, nggak bagus ya. Ustazah coba ya. Tukang sayur. Ciptaan siapa, Nak, yang mengarang, Nak? Ate Mahmud. Ate Mahmud. Ate Mahmud. Oke. Coba Ustazah coba. Bentar. Ya, Ustazah coba ya, Nak ya. Iya. Coba dengarkan Ustazah ya. Lagi. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 sayur. Demikian seru Bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru Bang tukang sayur. Bisa solih-solihah? Bisa. Coba bersama-sama ya. Coba Ustazah bersama-sama Nak ya. Di rumah kami. Oke, coba satu, Wahid dan Salasa. Oke. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bentukan sayur. Dari rumah ke rumah tak pernah lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bentukan sayur. Oke, sayangku. Mudah ya? Ya, semoga salih-salihah bisa ya. Jadi nak sayangku, tiap hari Bunda selalu masak, ya, selalu masak. Dan membeli dari Bang tukang sayur. Iya, untuk siapa salih-salihah? Untuk semua. Untuk semua keluarga. Begitu. Bunda, kira-kira Bunda capek enggak ya? Capek enggak ya Bunda ya? Itu masak, ya, kerja, masak, kemudian mempersiapkan salih-salihah, semuanya mempersiapkan rumah semuanya, subhanallah. Pada Bunda belum hari ini? Siapa yang terima kasih sama Bunda hari ini? Ya. Coba aku tiap hari. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah. Oke. Dibiasakan apa saya Bu? Terima kasih pada Ayah Bunda selama sehari ini. Terima kasih Bunda, hari ini telah masak yang enak sekali. Terima kasih Ayah, hari ini Ayah telah melindungi kami. Oke sayangku. Oke, sayangku, subhanallah. Nah, ya, itu tadi. Lah, nak salih-salihah. Ingat nak membaca bersuara. Nah, sebelum kita membaca bersuara itu membacanya gimana nak? Dengan disuarakan. Nah, ingat salih-salihah apa ya membaca bersuara itu? Membaca yang bersuara harus apa? Harus apa salih-salihah? Kalau membaca bersuara harus apa? Pertama, apa nak?
Apa sayangku pertama yang beringat? Intonasi suara. Intonasi suara itu tinggi, rendahnya suara kita. Ingat. Apa intonasi Solih-Solihah? Tinggi, rendahnya suara kita. Oke, atau nada kita, nada suara kita. Oke, sayangku ingat. Kalau ini tanda apa, Nak? Dalam sebuah kalimat, jika diakhiri dengan tanda titik, tanda apa, Nak, sayangku? Titik. Tanda titik, ini dibacanya harus bagaimana, Solih? Kalau ada tanda titik, bacanya bagaimana nadanya? Intonasinya bagaimana? Hari ini, Ibu memasak sayur bayam. Hari ini, Ibu memasak sayur bayam. Bagaimana nadanya? Intonasinya bagaimana? Intonasinya datar, Nak. Jika diakhiri dengan tanda titik, maka intonasinya bagaimana, sayangku? Datar. Ya. Hari ini memasak sayur bayam. Harus datar. Kalau tandanya titik dalam kalimat itu, ya. Kalau ini tanda apa ya? Seru. Tanda seru. Kalau tanda seru kira-kira suaranya bagaimana? Di akhir kalimat nadanya bagaimana? Suaranya bagaimana? Intonasinya. Kalau titik tadi suaranya datar, kalau tanda seru atau kalimat perintah itu bagaimana? Coba. Oke ya. Ya. Ambilkan bayam. Nah, ambilkan bayam, Bunda. Nadanya bagaimana? Nadanya gimana? Nadanya naik ke atas. Tandanya naik ke atas. Ya, intonasinya ke atas. Ambilkan bayam. Belikan garam. Potong wortel. Potong tempe. Potong tahu. Paham, sayangku? Nah, ya sayang. Kalau tandanya tanda apa, sayangku ini? Tanda apa? Tanda tanya. Kalau dalam kalimat itu diakhiri tanda tanya, intonasinya bagaimana ya? Ibu masak apa? Ibu masak apa? Intonasinya bagaimana, sayangku? Turun. Ibu masak apa? Ya. Hari ini Ibu beli sayur di mana? Turun. Paham, Solih-Solihah? Paham, Nak? Paham. Oke, paham ya? Sudah lanjutkan ya? Oke, sudah lanjutkan. Nah, yang kedua, harus tahu tanda bacanya, sayangku. Tanda bacanya harus paham, Solih-Solihah. Ya, oke. Tanda bacanya kalau ini apa ya tanda bacanya? Ini nol. Oh, ini tanda bacanya apa, Nak? Kalau tanda bacanya titik, maka bagaimana, Nak? Harus di akhir kalimat tandanya bacanya titik harus bagaimana? Stop. Harus berhenti. Nggak boleh dilanjutkan lagi. Berhenti. Hari ini Ibu masak bayam. Hari ini Ibu masak bayam. Ya. Aku pergi ke pasar. Ibu membeli sayur dengan tukang sayur. Ada tukang sayur ya. Oke, sayangku. Paham, Solih-Solihah? Lah, kalau tandanya tanda apa ini, sayangku? Tanda koma. Kalau di akhir kalimat ada koma, maka berhenti sebentar. Kemudian melanjutkanlah lagi. Ibu membeli bayam.
koma, wortel, berarti sebentar, koma, labu, koma, dan kangkung. Jadi kalau ada tanda koma itu harus berhenti sebentar dan melanjutkan. Paham Solihah? Paham. Paham, Nak? Paham. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, dalam membaca itu harus bersuara lantang. Suaranya keras. Ya, orang lain bisa mendengar. Harus mendengar suara kita, harus tahu apa yang kita baca. Nah, kalau nggak keras, nggak bisa mendengarkan. Oke, berikutnya yaitu lafalnya harus jelas, ya. Lafalnya harus jelas, Nak, ya. Jadi kalau bilang bayam, ya bayam, telur, susu. Ibu memasak sayur bayam. Lafalnya harus jelas. Paham, Solihah? Paham. Kita lanjutkan ya. Ini ada berapa? Ada 4 syarat untuk membaca bersuara keras. Intonasi, Anda baca suara keras dan lafal yang jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Sayangku, sayangku Solihah, seperti ini. Contohnya Ustazah akan membaca dengan suara yang keras. Oke ya, Ustazah. Coba contohkan ya, Nak ya. Dengarkan Ustazah, contohkan. Ya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 hari. Benar ya? Itu membaca keras ya, membaca bersuara ya. Nah, Solihah, dari ini, Nak, judulnya apa, Nak ya? Bacaan ini tadi. Bandeng presto. Oh, bandeng presto. Di sini ada berapa paragraf ya, Nak? Ada berapa paragrafnya ya, Nak? 3. Oke, subhanallah. Betul, ada 3 paragraf. Oke. Ada 3 paragraf ya. 1, ini yang warna hijau. 1, yang warna merah. 2, yang mana biru. 3. Ini ada 3 paragraf. Ingat sayangku, Ustazah pernah menyampaikan paragraf kalau seperti ini ditandai dengan apa, Nak? Dengan jarak berjarak. Ya, kalau sama seperti dengan berjarak. Oke. Nah, sayangku,
Nah, di sini sayangku, bagaimana kita akan belajar dari apa ini? Bacaan ini kita bisa tahu, Nak. Nak, Solih-solihah. Nah, coba sekarang Solih-solihah. Dari tag Bandeng Presto tentang apa, Nak ya? Tag Bandeng Presto menceritakan tentang apa, Solih-solihah? Tentang apa? Halo? Tentang informasi. Bandeng Presto menceritakan tentang apa, sayangku? Ini semuanya tadi, Bandeng Presto ini tadi menceritakan tentang apa ya? Tentang Bandeng. Dari pertama awal ya menggunakan panci. Coba sekarang satu-satu dulu. Paragraf pertama dulu. Paragraf pertama itu kita bisa ide pokok ya. Ide pokok atau kalimat utama. Yang mana, Nak, kalimat utamanya? Bandeng Presto dimasak menggunakan apa, Nak? Bandeng Presto dimasak menggunakan apa? Menggunakan panci presto. Dimasak menggunakan panci presto. Ya, ini menggunakan panci presto. Menggunakan panci presto. Ya. Nah, Ustazah. Panci presto, Nak, ya? Ini ya. Aduh. Kelamaan Dianu sendiri, Nak, ya? Nggih. Panci presto ya. Panci presto. Ustazah singkat saja. PP, panci presto. Kemudian yang kedua, Nak. Panci presto akan membuat sekarang informasi yang kedua, Nak. Paragraf kedua ini. Ya. Ya. Jadi paragraf kedua ini, Nak, sekarang panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa, Nak? Lembut. Hah? Lembut? Menjadi apa? Ayo, di sini tadi. Menjadi apa, Nak? Menjadi apa? Lembut. Menjadi akan menjadi apa, Nak? Menjadi lunak. Itu dibumbui ya. Menjadi apa, Nak? Dimasukkan akan menjadi lunak, matang secara merata. Matangnya secara merata atau menjadi lunak ya, menjadi lunak. Jadi lunak, matangnya merata. Oke. Kemudian sayangku, informasi berikutnya, Nak, yang ketiga, Nak. Yang ketiga, informasinya apa, Nak? Setelah matang, bandeng prestonya diapakan, Nak? Dikemas. Diapakan? Dikemas. Nah, ini loh, Nak, setelah bandeng prestonya ini dikemas. Ini ya. Yang ini tadi dibumbuin. Panci presto akan membuat ya, sayangku, jadi dari informasi ini ya, dari bandeng presto ini menceritakan tentang apa, Nak? Dari awal sampai jadi. Namanya apa, Nak? Bandeng presto. Proses pembuatan bandeng presto. Proses pembuatan bandeng presto ini tentang proses pembuatan bandeng presto. Proses pembuatan bandeng. Ustazah singkat ya. Proses pembuatan bandeng presto. Ya, bandeng presto. Oke, P3. Oke ya, gitu ya. Proses pembuatan bandeng presto. Oke, saya ya.
Paham Solihah? Paham. Oke. Jadi Nak, ini semuanya dari ini bisa dari satu informasi dari satu apa ini namanya artikel ya Nak ya, namanya artikel ya. Artikel ini kita bisa mencari tahu ya artikel ini ya dengan cara tadi kita cari informasi di paragraf pertama apa, informasi paragraf kedua apa, informasi paragraf ketiga apa. Biasanya kalimat utama atau pikiran pokoknya itu ada di depan kalimat. Di mana saya itu biasanya ada di depan kalimat atau di akhir kalimat. Kalau nggak di depan kalimat, di akhir kalimat. Ya, oke, kita lanjutkan Nak ya. Nah, sekarang, nah ini yang berikutnya. Nah, Solihah. Dari hasil teknologi pangan, ya. Nah, sayang, ini ada berapa paragraf Nak? Ada berapa paragraf nih hasil teknologi pangan? Halo, Solihah, ada 3 paragraf. Nah, ini ada 3 paragraf. 1, 2, 3. Nah, paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Solihah, sayangku, ingat informasi dari satu paragraf itu informasi yang utamanya ada di mana Nak? Agar makanan Yang mana paragraf pertama? Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen tersebut pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarikan cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Paragraf pertama. Mengolah Paragraf pertama, pokok kalimat utama di mana Nak? Di mana Nak? Yang warna merah itu Nak sayangku. Yang warna merah ini adalah ya pokok pikiran pokok dalam sebuah paragraf atau kalimat utama. Paham Nak? Paham? Oke. Jadi kalimat utama atau pikiran pokok dalam sebuah kalimat itu ada di depan kalimat atau di belakang kalimat. Biasanya kebanyakan ada di depan kalimat. Oke. Paragraf kedua Nak. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan atau selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, atau kornet. Oke. Apa kalimat utamanya yang mana, Nak? Atau pikiran pokoknya yang mana? Yang mana? Yang merah. Yang merah. Nah, pinter. Ini yang merah ini. Kalimat utamanya atau pikiran pokoknya ada di kalimat yang merah. Kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Paham, Solihah? Paham. Oke, yang ketiga, paragraf ketiga. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Yang mana ini, Nak? Yang mana ini kalimat utamanya atau pikiran pokoknya? Yang merah. Yang merah. Sekarang coba cari kalimat kata yang Solihah belum paham. Yang mana? Paragraf pertama, adakah kalimat kata yang membuat Solihah bingung? Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Enggak ada ya. Cara makan dapat bertahan lebih lama. Oke. Yang kedua, Solihah, ada enggak yang membuat bingung? Kalimat yang belum paham?
teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kaca kedelai, ada nggak ya? Diolah itu diapakan, Nak? Dibuat. Diapakan? Dibuat. Oke, diolah itu dibuat. Salih-salihah, hebat, luar biasa. Diolah, dibuat. Lah kemudian, Nak, selanjutnya yang ketiga, Nak. Kedap udara. Apa maksudnya kedap udara, Nak? Makanan dalam plastik kedap udara. Apa tahu artinya kedap udara, Salih-salihah? Tahu. Apa, Nak? Kedap udara itu udaranya tidak ada, Nak. Ya, udaranya tidak bisa masuk maksudnya. Nggak ada udara yang bisa masuk lagi. Jadi kalau biasanya lebih di vakum, Nak. Jadi udaranya dikeluarkan. Pernah Salih-salihah membeli sosis di supermarket? Membeli bakso di supermarket? Atau nugget di supermarket? Biasanya itu kan plastiknya mengkert-mengkert gitu, Nak. Paham? Paham. Ngapal gitu, Nak. Paham? Lah itu namanya kedap udaranya apa? Nggak bisa masuk lagi, ya. Di vakum, ya. Dikeluarkan udara dikeluarkan, jadi nggak ada udara yang bisa masuk. Kedap udara nggak bisa masuk udaranya. Jadi lebih awet Salih-salihah. Paham, Nak? Paham. Oke. Sudah lanjutkan ya, Nak, ya. Oke, sudah lanjutkan. Nah, Salih-salihah, subhanallah, Nak, luar biasa, Nak. Coba lihat sayangku. Ini semuanya apa, Nak? Ini gambar apa, Salih?